Oke, jadi ini adalah Infinix Note 40S. Wah, baru lagi variannya ya. Dan banyak banget loh variannya si Infinix Note 40 ini. Kemarin kita udah bahas yang BMW Racing Edition, Note 40, ada Note 40 Pro. Nah, ini muncul lagi Note 40S. Jadi ada berapa tuh? Ada Note 40, ada Note 40 Pro 4G, Note 40 Pro 5G, Note 40 5G Pro Plus. Gila, banyak banget. Dan kalau saya lihat dari kelas harganya, seharusnya kelasnya si Note 40S ini ada di atasnya Note 40 yang basic, yang vanilla, tapi di bawahnya Note 40 Pro. Karena kalau saya lihat di e-commerce harganya ini 2,7 juta, sedangkan Note 40 ini di 2,3 juta, yang Pro di 3 juta. Nah, selisihnya 400.000 aja. Emang apa aja bedanya? Kalau dari segi box, wah benar-benar mirip ya. Hero Mobile Legends-nya pun juga sama. Cuman ada yang bedanya itu di bagian 3D curve-nya. Jadi kalau Note 40 ini layarnya flat tapi 120Hz AMOLED juga. Sedangkan Note 40S itu 120Hz AMOLED 3D curve. Kalau dari tampak depan itu aja bedanya, tapi coba kita lihat untuk spesifikasinya ya. Sama-sama varian RAM-nya ini 8256. Sound by JBL-nya sama, in-display fingerprint untuk yang Note 40S. Terus kameranya 108 megapiksel sama G99 Ultimate sama juga. Terus Note 40S juga ada 20 watt wireless smart case. Terus Note 40S juga sama, ada 20 watt wireless charging. Dan kalau untuk spesifikasi lain, coba kita lihat selling point-nya di sini sih sama juga ya. Kamera depannya 32 megapiksel. Terus OS-nya sama-sama Android 14. Oh, baterainya beda. Di Note 40 yang bukan S itu 5000 mAh, sedangkan Note 40S ada di 4900 mAh. Terus untuk wireless charging-nya sama-sama di 20 watt, tapi kalau kalian jeli di bagian bawahnya itu si Note 40S baterainya charging-nya lebih kecil sekarang, 33 watt. Sedangkan Note 40 45 watt. Wow, gede banget tuh di atas. Dan baterainya sama-sama 5000 mAh. Jadi kalau dari boxnya ini dengan selisih 400.000, bedanya itu cuma ada di 3D curve-nya. Bahkan kalau saya lihat di websitenya ya, si panelnya ini sama-sama pakai AMOLED LTPS, peak-nya sama-sama 1300 nits, touch sampling-nya sama-sama instan di 1500 Hz. Jadi apa aja bedanya? Langsung aja lah kita coba bongkar. Bongkarnya yang Note 40S aja, karena Note 40 kita udah pernah bahas, sekalian yang BMW Racing Edition juga pernah. Terus kita dapat Mac Power ya, seperti biasa varian Note 40 series. Ya ini nggak usah kita bongkar lagi karena dulu pernah kita unboxing juga. Dan inilah si Note 40S-nya. Untuk yang kita dapat ini variannya Obsidian Black. Jadi dia ada varian dua warna, ada yang hijau dengan leather sama kayak Infinix Note 40 Pro. Dan langsung aja kita coba lihat di dalam paket pembeliannya, seharusnya sama-sama aja sih ya. Jadi kita dapat adapter yang 33 watt, lebih kecil dibandingkan Note 40. Terus kabelnya juga masih Type A to Type C. Terus kita juga dapat beberapa aksesoris. Kalau Infinix sih aksesorisnya selalu lengkap ya. Jadi ada tempered glass-nya ada, dan case-nya pun juga bukan case yang soft case dan transparan. Jadi masih niat lah untuk ngasih soft case-nya. Terus juga ada SIM ejector. Kalau kalian beli yang BMW Racing Edition, itu dapat lengkap. Kemarin kita ambil sih dapat jam tangan, dapat TWS, dapat cooling juga. Kalau ini enggak sih ya, cuman ini aja. Dan oke lah, ini adalah HP-nya yang secara desain sebenarnya masih mirip-mirip ya sama Infinix Note 40. Bedanya warna jelas. Kalau Note 40S ini lebih kalem, memang dia lebih elegan dengan, kalau tadi itu katanya Obsidian Black, tapi kalau kena lighting dia tuh kayak agak kebiru-biruan, biru-biru jeans denim gitu ya. Kalau untuk bingkai kamera sama, spesifik kameranya juga sama, jadi sama-sama ada tulisannya 108 megapiksel dengan lossless 3 kali zoom. Nah bedanya itu ada di bagian depannya sih. Kalau misalkan Note 40 kan lebih flat, sedangkan Note 40S ya karena dia 8 layarnya dengan screen to body rasionya 94%, jadi ya frame-nya ini lebih tipis dibandingkan yang seri Note 40. Dipegang dia juga lebih ringan ketimbang Note 40. Tapi kalau untuk port-portnya sama ya, di sebelah kanannya ada full up and down, terus tombol power. Di bagian atasnya juga sama, ada speaker, ada mic, sama sound yang tuned by JBL. Bagian bawahnya juga ya sama persis. Jadi beda 400.000, bedanya cuma di layarnya yang curve ini. Tuh. Sebenarnya kalau dilihat di sini kalian suka yang curve atau yang flat ya? Karena yang flat ini pun sebenarnya dari segi screen to body ratio dia juga udah
masih lumayan tipis loh ya. Terus untuk operating system sama-sama pakai XOS versi 14 dan sama-sama minim bloatware. Cuman ini kan tipis ya, ini kerasa lebih berat si Note 40-nya. Si 40S memang kerasa lebih tipis dan juga lebih ringan. Biasanya ya penyakitnya HP yang tipis kayak gini, airflow-nya itu kurang maksimal. Tapi langsung aja lah kita coba lihat gimana performanya sambil kita bandingkan dengan yang Note 40. Karena sebenarnya konfigurasinya ini sama persis. Dia pakai G99 King, G99 Ultimate lagi, dan RAM-nya juga 8GB dengan storage 256 GB. Kalau kita tes di skor Antutunya di data kita ini, dia dapatnya itu 439.000 kalau tanpa cooling. Kalau pakai cooling sama aja di 439.451, malah turun ya. Jadi untuk tes gamingnya kita nggak pakai cooling. Untuk tes stability di 3D Mark aman-aman aja. Wildlife skornya 99%, Extreme Stress Test juga 99%, Steel Nomad yang driver baru juga 98%. Aman kalau untuk suhu bagian dalamnya. Kalau untuk kita gunakan main game, memang G99 ini kesannya kayak chipset yang udah lama ya, udah basi. Mungkin kalian bosen, tinggal nunggu aja ya G100 ini kapan datang. Tapi mau nggak mau memang harus diakui si G99 ini termasuk chipset di kelas harga 2 juta, bahkan ada yang harganya di bawah 2 juta, si Itel RS4 itu juga pakai G99 Ultimate yang terbukti di kelas harga segini chipset lain itu belum ada yang nyaingi performanya. Jadi ya memang membosankan kalau misalkan vendor itu pakai G99 Ultimate, tapi ya karena nggak ada opsi lain chipset di kelas harga segitu yang bisa menyaingi G99, ya mungkin vendor main aman aja lah, kita pakai G99 Ultimate aja. Karena di harga segini biasanya memang orang nyarinya yang murah tapi kenceng. Kayak di Infinix Note 40S ini kalau kita gunakan untuk main PUBG, dia kebukanya settingannya itu di Smooth Ultra. Jadi ya average-nya ada di 39 FPS, maksimumnya bisa 40, drop-dropnya di 37 FPS. Terus kalau kita gunakan untuk main game Mobile Legends, kebukanya di Ultra dan Super. Jadi average-nya dia bisa dapat di 85, maksimumnya 90 FPS, drop-dropnya di 69 FPS. Kita naik dikit ke Genshin Impact dengan settingannya lowest tentu aja, dan 60 FPS-nya aktif. Dan hasilnya untuk average dia dapat di 44, masih oke, maksimum ya bisa tembus 60, dan dropnya itu di 32 FPS. Jadi angka yang masih aman juga untuk dimainkan. Cuman kalau kita gunakan untuk main game yang open world dan gamenya ini juga grafiknya bagus, si Car X Street ya padahal grafiknya udah kita setting di 1 dan hasilnya average FPS-nya udah di bawah angka yang menurut saya nggak nyaman dimainkan di 27 FPS, dropnya bisa sampai 12 FPS. Tapi kalau kita ngomongin suhu ya, karena performa Antutunya ya 400 ribuan ketika kita main game Genshin Impact selama sekitar hampir setengah jam, suhu temperatur permukaannya ini masih di angka aman dengan bagian belakang itu ya tertingginya di 40 derajat Celcius, belakang di 39,3 derajat Celcius. Terus kalau kita gunakan untuk record video 1080p sekitar 30 menit, suhunya juga masih relatif aman di bawah 40 derajat Celcius dengan bagian depan 39,6, bagian belakang di 39 derajat Celcius. Terus untuk layarnya yang curve ini nggak lupa dia juga punya banyak fitur ya. Jadi ada eye care, ada adaptive brightness juga. Mirip sebenarnya sama Note 40, terus refresh rate-nya juga kita bisa custom di 60 atau 120 Hz, dan saya saranin sih di lock di 120 aja karena dia nggak adaptif, dan kalau 120 dia lebih mulus. Tapi ngomongin color akurasi ketika kita tes ya pakai device kita, untuk di model original sRGB dia dapat di 100%, P3-nya 99%, Adobe RGB 87%, dan untuk brightness di indoor itu 595 nits. Kalau kita gunakan skema outdoor ya Infinix sih bilangnya peak-nya itu bisa sampai 1300 nits, tapi ketika kita simulasi outdoor ya nggak nyampe sih ya, dengan brightness-nya itu cuma di 584 nits, walaupun sebenarnya kalau kita gunakan untuk outdoor dengan cahaya yang sangat terik ya masih bisa terlihat lah untuk kelas harga 2 jutaan. Terus kalau kita coba di bright, sRGB-nya tetap di 100%, tapi P3-nya naik jadi 100%, Adobe RGB-nya juga naik jadi 93%, NTSC naik jadi 91%. Kalau untuk angka brightness-nya itu masih mirip-mirip sama yang original tadi. Jadi kalau kalian carinya itu color akurasi yang lebih luas, color volume dan color gamut yang lebih luas, set modenya saya sarankan di bright aja. Kalau untuk fitur gimmick lain sebenarnya di Note 40 pun udah ada ya. Contohnya kayak ya ini, Active Halo Ring, dimana dia bisa nyala-nyala, tapi masa kita ulangi lagi ya, oke lah sekilas aja ya. Nah ini dia bisa nyala-nyala yang sebenarnya di Note 40 pun juga bisa, dan dia bisa digunakan kalau misalkan ngecas musik, game, dan ada incoming call. Jadi istilahnya buat LED notification gitu bisa lah. Terus untuk special functionnya coba kita lihat dia ada tambahan apa, dynamic bar yang masih mirip-mirip ya sama Note 40.
Gak ada bedanya, terus ada game mode juga. Tapi tadi saya lihat di websitenya itu ada fitur baru yang namanya AI Wallpaper Generator ini. Jadi dia ada AI-nya, dimana wallpapernya ini kita bisa pakai kayak semacam generatif teks lah. Jadi kita bisa isi prompt-nya di sini, terus temanya kita bisa isi photographic, intelligent, atau movie. Kita coba aja deh. Nah ini jadi prompt-nya saya bikin mountain, terus vibe-nya itu saya bikin game, dan dia generating. Ini wifi-nya nyala, karena ini AI-nya AI yang bukan on device. Dan hasilnya, coba kita lihat. Dan hasilnya violet to load ya. Wah ini kalau kayak gini terus sih udah 2 kali saya coba. Jadi nanti kita coba otak-atik dan kita upgrade di story aja kalau misalkan dia bisa. Terus untuk OS si Note 40 ini dapat upgrade 2 tahun Note 40S. Di website sih nggak ada keterangan ya. Tapi kalau Note 40 aja dapat 2 tahun, seharusnya Note 40S juga dapat 2 tahun. Oke, jadi ini adalah hasil kedua gambarnya. Wih, kok kayak beda tapi ya? Apa settingan layarnya ya? Karena kalau di layarnya ini ketika dipindah di PC saya nggak tahu ya, tapi kalau di layarnya ini skin tone-nya di Note 40S itu lebih gelap, sementara Note 40 itu lebih putih. Coba misalkan saya balik Note 40S-nya di kanan, siapa tahu ada bedanya ya. Sama juga, jadi Note 40 itu walaupun saya pindah-pindah posisinya, skin tone itu kayak lebih putih, sementara di Note 40S lebih merah gitu. Tapi seharusnya sih karena beda panel sih. Sekarang kita coba untuk ambil sampel selfie-nya. Terus untuk kamera belakang seharusnya sih sama-sama aja ya. Wow, dia deteksi super net, padahal ini terang banget. Jadi bisa lensa 1 kali, 3 kali, dan sayangnya memang di Infinix Note 40 ini dia nggak punya kamera ultra wide ya. Dan sekarang kita coba si Note 40 ini yang wah kalau dari sini sih kelihatannya sama-sama aja. Oke, jadi hasilnya kayak gitu. Jadi ya mungkin cukup segitu aja ya unboxing dan juga hands on dari Infinix Note 40S. Karena ya mau saya bahas lagi pun fiturnya sama aja, sound by JBL sama, tapi seharusnya kalau beda form factor beda suara ya. Oke deh, terakhir kita lihat audionya apakah beda. Haptic feedbacknya sama juga, jadi sama-sama haptic feedback yang entry level, yang getarnya itu masih getar seluruh badan. Ini Note 40S. Coba kita langsung ke rest. Ya ini Note 40S di volume paling mentok 100%. Oke, jadi stereonya sih kayaknya mirip-mirip aja deh. Coba kita tes ya di menit yang sama. Ya, jadi untuk kualitasnya sama aja walaupun form factornya beda, dan di volume 100% walaupun dia udah ditune sama JBL, menurut saya volume 100%-nya kayak dipaksain gitu. Jadi rekomendasi tetap kayak Note 40, main volumenya di 80% aja. Oke lah, jadi mungkin cukup segitu aja ya video unboxing, hands on, dan juga udah review karena datanya juga udah lengkap dari Infinix Note 40S. Ya kesimpulannya sih dia kayak semacam diferensiasi lah. Kalau misalnya kita ke Starbucks itu kan ada caramel macchiato, M, L, S gitu ya. Nah ini kayak gitu juga yang sebenarnya sama, cuman bedanya di Note 40 itu layarnya flat, di Note 40S layarnya curve dengan selisih sekitar 400.000. Nah sekarang kembali ke kalian, kalau misalkan kalian rela mengeluarkan uang 400.000 untuk dapat HP yang curve, karena memang ya kalau kita lihat ya secara desain HP yang curve itu memang lebih terlihat mahal gitu dibandingkan HP yang flat. Walaupun sebenarnya punyanya Infinix Note 40 ini kalau kita lihat desainnya juga masih oke ya, karena juga tipis framenya, terus juga selfie kameranya yang 32 megapiksel juga bukan water drop. Jadi sebenarnya secara desain sih ya kalau saya nggak terlalu suka yang curve ya. Bukannya saya nggak mau merelakan uang 400.000, tapi saya nggak suka yang curve karena ya licin dan kayak nggak nyaman aja buat gripnya. Tapi kalau kalian sukanya yang curve dan kalian rela untuk nambah 400.000, ya si Infinix Note 40S ini bisa menjadi rekomendasi yang menarik untuk kelas harga di bawah 3 juta dengan harga 2,7 juta. Nanti link pembeliannya akan saya taruh di kolom deskripsi. Kalau untuk fitur semuanya sama persis sih. Sensor-sensornya, hardware gyro-nya sama persis. Malah si Note 40S untuk chargingnya ini malah turun dari 45 watt di Note 40
jadi 33 watt di Note 40S ya. Semua keputusan tergantung ke kalian. Saya Budi and see you on the next video. Bye bye.